Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, keterbatasan sumber energi. Sumber energi dan penggunaannya. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi nuklir. Sumber energi terbarukan atau dapat diperbaharui. Berikut ini adalah contoh sumber energi terbarukan atau yang dapat diperbaharui dan bisa dipakai tanpa khawatir akan jadi habis. Contohnya, 1. Energi matahari atau cahaya. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari, contohnya di negara India. 2. Energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya yang melimpah, energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita. Contoh pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. 3. Energi angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Contohnya turbin angin. 4. Energi air. Wilayah Indonesia yang sebagian terdiri atas lautan memungkinkan dikembangkan energi dari arus air laut. Banyaknya sumber-sumber air yang ada di Indonesia menjadi modal bagi pengembangan air. Namun, eksploitasi terhadap sumber energi air harus memperhatikan ekosistem lingkungan yang sudah ada. Pemanfaatan energi air menerapkan konsep energi potensial gravitasi. Energi mekanik aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air sehingga mampu membangkitkan energi listrik. Contohnya kincir air sebagai pembangkit listrik sederhana. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi jenis ini jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbarui walaupun ada yang bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi ini masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi alternatif. Contohnya sumber energi tak terbarukan adalah 1. Sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya minyak bumi dan batu bara. 2. Sumber energi yang berasal dari mineral alam. Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi adalah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transportasi energi dari berbagai sumber energi. Sebagian besar jenis pembangkit listrik menghasilkan tegangan listrik atau bolak-balik 3 fase. Selain itu, sebagian besar pembangkit listrik menggunakan generator sinkron yang didukung oleh penggerak mulai memperoleh energi dari bahan bakar dan sumber daya alam. Komponen utama di dalam pembangkit listrik meliputi instalasi energi primer, instalasi penggerak mula, instalasi pendingin, dan instalasi listrik. Jenis pembangkit listrik umumnya dinamakan sesuai dengan tenaga penggerak mula yang digunakan antara lain PLTA, diesel, PLTD, uap atau PLTU, gas atau PLTG, dan uap atau PLTGU, panas bumi PLTP, dan nuklir PLTN. Ketersediaan energi. Sumber energi fosil yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara di samping potensi sumber energi hidro yang mampu untuk pembangkit listrik sampai 405 MW. Permintaan akan energi listrik dari tahun ke tahun terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 9% setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan akan energi listrik, maka diperlukan suatu perencanaan penyediaan pembangkit listrik yang memakai teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan
memprioritaskan memakai sumber energi fosil non-minyak. Pada tulisan ini akan dijelaskan jumlah potensi sumber energi fosil dan air Sumatera Selatan, kebutuhan listrik serta strategi pemenuhan suplai listrik yang pilihan teknologi pembangkit memakai sumber energi yang tersedia. Keterbatasan energi. Sumber daya alam yang terbatas jumlahnya ini disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini mencakup sumber daya yang telah lama dipakai manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan masih banyak lagi. Dampak dari terbatasnya sumber daya alam. Sumber energi akan cepat habis jika digunakan terus-menerus oleh manusia. Sifat ketergantungan manusia terhadap sumber daya yang terbatas seiring dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan sumber daya akan terus-menerus ditambang. Jika hal ini terus berlanjut, maka sumber energi ini akan cepat habis. Sumber energi akan banyak diperebutkan oleh orang sehingga dapat memicu konflik. Sumber energi sebagai unsur pendamping kehidupan manusia ini pasti akan diperebutkan oleh banyak orang untuk menambangnya dan memperoleh keuntungan yang besar dari usaha tambang tersebut. Manusia akan memperebutkan sumber energi yang pada ujungnya dapat menimbulkan konflik. Penanggulangan. Langkah penanggulangan yang dapat kita lakukan adalah menghemat energi yang ada. Menghemat energi ini mungkin sudah merasa sulit karena manusia sudah ketergantungan untuk memakai sumber daya tersebut. Namun, bagaimana lagi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghemat energi untuk anak cucu juga kita. Mencoba untuk menggunakan energi alternatif. Kemajuan iptek yang ada akan menyebabkan manusia terus berinovasi untuk menggali dan meneliti sumber daya alternatif yang sekiranya memiliki fungsi yang sama dengan sumber daya. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut Collins Dictionary, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Penyebab krisis energi. Krisis energi merupakan masalah yang cukup kompleks dan terdiri dari berbagai penyebab. Melansir Innovaenergi.com, berikut 10 penyebab krisis energi. 1. Konsumsi berlebihan. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan, yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dengan menyebabkan polusi. Model konsumsi saat ini sebagian besar bergantung pada sumber daya yang dapat dikonsumsi dan terbatas seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, dan ini semakin dekat untuk habis. Menurut proyeksi saat ini, cadangan minyak cukup untuk 40-60 tahun, minyak konvensional sekitar 60 tahun, dan cadangan batu bara sekitar 2 abad. 2. Overpopulasi. Penyebab lain dari krisis adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. Permintaan energi akan diperkuat oleh ledakan demografis dan ekonomi di daerah-daerah yang sedang berkembang. Diperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai hampir 10 miliar orang pada tahun 2050. Menurut Badan Energi Internasional atau IEA, permintaan energi global dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2030 tanpa adanya kebijakan publik di bidang ini. 3. Pemborosan energi. Pentingnya menghemat energi cukup sering diremehkan. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Akibatnya pengurangan limbah menjadi sumber penghemat energi yang sangat besar yang membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. Cara mengatasi krisis energi. Meskipun krisis energi telah terjadi saat ini, namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah semakin memburuknya krisis tersebut. Berikut cara mengatasi krisis energi. 1. Berpindah ke sumber daya terbarukan. Solusi yang terbaik memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya yang terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Sebagian besar zaman industri diciptakan dengan menggunakan bahan bakar fosil, tetapi ada juga teknologi yang dikenal dan teruji dengan baik yang menggunakan energi terbarukan seperti energi air, energi matahari, dan energi angin. 2. Tingkatan fokus pada teknologi penyimpanan. Bekerja secara paralel dalam gerakan menuju penggunaan sumber terbarukan yang lebih luas, perlu adanya upaya kolektif dalam meningkatkan teknologi penyimpanan seperti baterai atau penyimpanan energi hidro yang dipompa dan lebih mudah diakses serta hemat biaya. Meningkatkan ketersediaan kreativitas dan biayanya akan mendukung langkah menuju sumber terbarukan dan membuatnya lebih mudah diakses, lebih andal, dan pada akhirnya lebih efektif. 3. Meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien perlu ditingkatkan. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi antara lain mematikan kipas dan lampu saat tidak digunakan, berhati-hati saat menggunakan peralatan, membatasi penggunaan pemanasan dan pendingin
berjalan kaki, dan kegiatan kecil tapi berdampak besar lainnya. 4. Lakukan audit energi. Audit energi adalah proses yang membantu untuk mengidentifikasi area di mana rumah atau kantor kehilangan energi, dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Audit dan secara umum lebih memperhatikan penggunaan energi dapat membantu mengurangi jejak karbon, menghemat energi dan uang, dan membantu mencegah dampak lebih lanjut pada krisis energi. 5. Bersama peduli terhadap perubahan iklim. Baik negara maju maupun negara berkembang harus memiliki kepedulian yang sama tentang perubahan iklim. Mereka harus fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme lintas batas yang efektif. Dengan pertumbuhan populasi saat ini dan konsumsi sumber daya yang berlebihan, konsekuensi dari pemanasan global dan perubahan iklim tidak dapat dikesampingkan. Baik negara maju maupun berkembang harus fokus pada pengurangan emisi untuk mengurangi separuh emisi mereka dan tingkat saat ini pada tahun 2050. Dampak krisis energi. Krisis atau kelangkaan energi yang kini sedang terjadi menimbulkan dampak atau akibat yang demikian serius pada kehidupan rakyat. Dampak tersebut antara lain semakin mahalnya harga BBM, minyak tanah, solar, dan gas. Terjadinya antrian karena masyarakat panik dan akhirnya masyarakat semakin miskin karena daya beli yang semakin rendah. Karenanya diharapkan kepada pemerintah untuk segera mencari alternatif energi dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar kita tidak lagi bergantung kepada satu jenis energi atau bahan bakar saja, yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Krisis energi memiliki dampak negatif dan positif bagi Indonesia. Dampak negatifnya adalah mendorong terjadinya kenaikan harga-harga komoditas termasuk harga bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan juga tarif dasar listrik atau TDL. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Hal ini senada dengan pengertian energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari minyak bumi, misalnya tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang, biomasa, gas alam, gabut, batu bara, dan gas alam. Sumber energi. Contoh-contoh energi alternatif. 1. Panel surya. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa matahari menjadi sumber utama panas bumi. Oleh sebab itu beberapa sumber energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari secara bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Dan energi kalor. Untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik, biasanya alat digunakan itu adalah panel surya. Panel surya mampu mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik karena di dalamnya terdapat satu rangkaian sel fotovoltaik atau jika diartikan adalah cahaya listrik. Energi alternatif yang berasal dari panel surya ini bisa digunakan pada benda apa saja, seperti perahu listrik, mobil listrik, lampu listrik, dan sebagainya. Panel surya mampu mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik karena di dalam terdapat suatu rangkaian sel fotovoltaik atau jika diartikan adalah cahaya listrik. Energi alternatif yang berasal dari panel surya ini bisa digunakan pada benda apa saja, seperti perahu listrik, mobil listrik, lampu listrik, dan sebagainya. Akan tetapi semua benda itu harus diletakkan panel surya. Jika tidak ada panel surya, maka energi matahari tidak bisa diubah menjadi energi listrik. 2. Kincir angin. Seperti namanya, alat ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif, yaitu mengubah energi angin menjadi energi listrik atau energi kinetik menjadi energi mekanik. Kincir angin akan dihubungkan ke mesin generator baru bisa berubah menjadi energi listrik. Secara sederhana, kincir angin akan menjadi berputar, kemudian turbin atau generator pembangkit listrik akan bergerak. Setelah generator sudah bergerak, maka energi listrik bisa digunakan. Salah satu negara yang sudah mengembangkan energi angin ini adalah Belanda. Belanda sudah sejak lama menggunakan kincir angin untuk mendapatkan energi listrik. Oleh sebab itu, Belanda juga dikenal dengan sebutan negara kincir angin. 3. Geotermal. Energi alternatif yang berasal dari energi panas bukan hanya berasal dari panas matahari saja, tetapi panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Panas bumi atau dikenal dengan istilah geotermal ini dapat dijadikan sebagai energi listrik. Bahkan penelitian yang dilakukan di Islandia mengungkapkan bahwa energi panas bumi mempunyai kemampuan untuk melipat gandakan energi listrik hingga 10 kali lipat. Secara sederhana, cara kerja uap panas menjadi energi listrik seperti sebagai sumber uap panas yang berasal dari bawah permukaan bumi akan dibor. Kemudian uap panas yang keluar dari lubang yang dibor lalu disaring dan digunakan untuk menggerakkan generator sehingga energi listrik dapat digunakan. 4. Hydropower. Setelah contoh energi alternatif
dari angin. Kini contoh energi alternatif yang berasal dari air atau dikenal dengan sebutan hydropower. Pada contoh ini kamu bisa melihatnya pada suatu waduk yang diarahkan melalui pipa air untuk menuju ke sebuah turbin. Setelah turbin bergerak karena jumlah air yang berlimpah, maka akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik dengan tenaga air ini disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Beberapa wilayah di Indonesia sudah menggunakan energi air untuk diubah menjadi energi listrik melalui waduk, seperti Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Waduk Asahan di Sumatera Utara, Waduk Saguling di daerah Bandung Barat, dan sebagainya. Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan, namun lebih cenderung dari tumbuhan. Biofuel itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yakni bioetanol, biodiesel, dan biogas. Pertama, bioetanol. Bioetanol sendiri adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan, hingga limbah sayuran. Untuk mendapatkan alkohol, tumbuhan di atas harus melewati fermentasi terlebih dahulu. Kedua, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak kedelai, minyak rapeseed atau sejenis bunga, minyak buah jarak, hingga minyak bunga matahari. Di Hawaii, biodiesel tersebut terbuat dari minyak goreng bekas. Kalau di Jepang, biodieselnya terbuat dari minyak bekas dari restoran. Ketiga, biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran manusia atau hewan. Saat difermentasi, sampah atau kotoran itu akan mengeluarkan gas. Nah, gas itulah yang disebut dengan biogas. Biogas biasanya digunakan untuk menyalakan listrik atau kompor. Oh iya, biogas jauh lebih bersih daripada batu bara. Selain itu, energi yang dihasilkan lebih besar dan karbon dioksida yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keren kan? Apakah menurutmu biofuel adalah energi alternatif yang baik? Sebagai upaya mengatasi krisis iklim dunia, mengurangi bahkan menghentikan pemanfaatan energi fosil menjadi sebuah keniscayaan. Namun, banyak negara terlihat sulit untuk menghentikan pemanfaatan energi fosil karena efek ketergantungan yang sangat kuat. Misalnya saja pada minyak bumi dan gas, bahkan pada batu bara yang harganya relatif murah. Kesulitan dalam mengatasi hal tersebut membuat banyak pihak menganjurkan untuk mengalihkan dan mengurangi pemanfaatan sumber energi dari bahan bakar fosil dengan memanfaatkan bahan bakar nabati. Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, biofuel seperti etanol menghasilkan karbon dioksida hingga 48% lebih sedikit daripada bensin konvensional, sementara penggunaan biodiesel hanya melepaskan 1/4 jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan diesel konvensional. Hal ini menjadi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Suatu saat bahan bakar fosil akan tidak dimanfaatkan lagi karena dapat kerusakan lingkungan, salah satunya krisis iklim yang diakibatnya. Menuju transis energi bersih yang lebih terbarukan, meninggalkan energi fosil dengan beralih memanfaatkan biofuel dinilai cukup realistis, bukan? Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi rata-rata 25 derajat Celcius per km. Suhu di pusat bumi belum dapat ditentukan dengan pasti, namun diperkirakan memiliki suhu antara 4.400 sampai 6.000 derajat Celcius. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini terbentuk. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Selain itu, sumber energi panas bumi ini diduga berasal dari beberapa fenomena peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi, panas yang dilepaskan oleh logam-logam berat karena tenggelam ke dalam pusat bumi, efek elektromagnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Energi ini telah dipergunakan untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin atau air sejak peradaban Romawi, tetapi sekarang lebih populer untuk menghasilkan energi listrik, sekitar 10 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada tahun 2007 dan menyumbang sekitar 0,3% total energi listrik dunia. Energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik. Hidrogen dinilai jadi sumber energi masa depan yang sangat bagus dan akan jadi elemen penting peralihan. Rotterdam dan juga punya ide sama untuk menggunakan hidrogen, sehingga mereka merencanakan jaringan hidrogen bagi seluruh kompleks pelabuhan. Bukan itu saja, mereka bercita-cita membuat Rotterdam menjadi poros internasional, tepatnya bagi produksi, import,
dan transportasi hidrogen ke berbagai negara Eropa lainnya. Sehijau apakah hidrogen? Tapi apakah sebagai sumber energi hidrogen benar-benar hijau? Sebenarnya hidrogen tak berwarna, tapi untuk bisa dibedakan hidrogen diberi warna dan nama berbeda tergantung proses pembuatannya, yaitu abu-abu, biru, atau hijau. Sekarang, sebagian besar hidrogen adalah abu-abu. Hidrogen ini dibuat dari bahan bakar fosil seperti gas bumi atau batu bara dan sangat kotor, dalam arti saat diproduksi emisi CO2 yang terlepas sangat banyak. Gelombang laut. Sumber energi alternatif juga dikenal dengan sumber energi terbarukan. Sumber energi alternatif disebut dengan sumber energi terbarukan karena berasal dari sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui terus-menerus. Sumber energi alternatif dapat digunakan dengan bebas sebab jumlahnya yang tidak terbatas. Gelombang laut merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan jumlahnya melimpah. Pemanfaatan gelombang laut. 1. Pembangkit listrik. Gelombang laut adalah sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan gelombang laut disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Gelombang laut dapat menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut berasal dari energi kinetik yang dibawa oleh gelombang laut. 2. Transportasi laut. Sejak zaman dahulu, gelombang laut digunakan untuk menggerakkan transportasi laut ajarian. Selain itu, gelombang laut juga digunakan untuk petunjuk arah dengan membaca arah gelombang. 3. Penyebaran biji-biji tanaman. Gelombang laut bermanfaat untuk menyebarkan biji-biji tanaman pada pulau terpencil yang tidak ada vegetasi apapun. Misalnya pulau vulkanis seperti Pulau Anak Krakatau. Penyebaran biji-biji tanaman tersebut terjadi dengan cara gelombang laut membawa biji tanaman ke pulau tersebut. Energi gelombang laut merupakan sebuah bentuk pemanfaatan sumber energi dari alam, yaitu gerakan gelombang laut atau secara vertikal maupun horizontal. Pada dasarnya, gelombang dibangkitkan oleh gangguan angin yang berhembus di atas permukaan laut. Tetapi seperti kita ketahui, angin yang berhembus secara konstan di Indonesia tidaklah besar. Gelombang laut yang besar di Indonesia hanya terjadi di beberapa tempat tertentu yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Hal tersebut membuktikan bahwa gelombang besar di Laut Indonesia merupakan swell. Swell adalah gelombang yang sumber pembangkitnya terjadi dari hembusan angin yang sangat jauh dan menjalar ke perairan lain. Gelombang dari swell inilah yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Presentasi dari kelompok 5 saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.